Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Harmoni, selamat datang di kajian mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neis Marfuah MMPD. Perkenalkan, nama saya Silvana Mirananda. Di sini saya sebagai host yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada pula pemateri kita, yaitu siapa teh? Mangga. Halo, saya Bunga Siti Nurainun. Nah, ada pula teman kita ya teh yang di belakang layar nih. Siapa teh? Perkenalkan. Hai, perkenalkan nama saya Tasya Uliansi. Ya. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Nah, saya izin untuk memantiknya dulu ya. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka perlu bimbingan dan arahan yang konsisten dan berkesinambungan menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Gitu. Nah, lalu sebelum ke pokok bahasannya, kita harus tahu nih istilah peserta didik itu ada apa aja sih? Mari kita tanyakan langsung kepada pemateri kita, yaitu Teh Bima. Enggak? Siap. Istilah peserta didik ya, saya mengambil 4, yaitu peserta didik. Nah, istilah ini dapat digunakan atau biasa digunakan untuk hal yang formal ya, biasanya di dalam dokumen yang resmi, terus undang-undang, terus dalam peraturan pendidikan. Terus yang kedua ada anak didik. Anak didik ini lebih ke personalnya gitu ya. Jadi hubungan antara pendidik pendidik itu bisa orang tua, guru, dan pembimbing gitu ya terhadap individu ini. Nah, yang ketiga ada istilah murid. Nah, murid ini biasa digunakan istilahnya untuk lebih ke tradisional gitu. Jadi lebih ke yang ada di sekolah dasar sama menengah gitu. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada istilah siswa gitu. Kalau siswa ini digunakan dalam lembaga yang formal juga. Jadi seorang individu yang terdaftar di lembaga yang formal atau resmi seperti SD, SMP, dan SMA itu biasanya disebut siswa atau siswi gitu. Oke, kita langsung ke materi pokok bahasan yang pertama ya, yaitu potensi. Apa aja sih Teh potensi peserta didik itu? Ya. Kalau dari pengertian ya, potensi itu adalah kemampuan atau kekuatan yang ada di dalam diri atau individu, baik itu potensi fisik atau mental yang harus dikembangkan gitu. Jika pengembangannya itu baik, maka akan baik pula hasilnya gitu. Perlu dilatih lah istilahnya. Lalu jenis-jenis potensi itu ada 2. Yang pertama ada potensi fisik, dan yang kedua ada potensi psikologis. Yang pertama itu potensi fisik. Jadi seseorang atau individu yang mempunyai potensi fisik bisa juga disebut yang mempunyai kecerdasan kinestetik gitu. Jadi individu itu mempunyai kecerdasan kinestetik seperti dia itu pandai olahraga, terus pandai yang berhubungan dengan fisik pokoknya ya. Lalu kalau potensi psikologis itu lebih ke kecerdasan, bakat, dan juga kreativitas. Jadi kalau kecerdasan itu biasanya lebih ke kognitifnya gitu, lebih ke ilmu pengetahuannya. Misalnya dia ranking gitu ya di kelasnya. Kalau lalu ada bakat. Kalau bakat banyak ya, biasanya seperti melukis, dia pandai menyanyi, itu bisa menjadi bakat. Nah, yang terakhir itu kecerdasan kreativitas ya. Jadi potensi yang dimiliki manusia itu bisa kreatif gitu orangnya tes. Contohnya seperti dia bisa membuat apa gitu. Jadi kreativitasnya itu jalan. Terus ada tadi yang terlewat ya Teh. Jadi potensi itu
bisa dipengaruhi oleh dua macam ya. Ada dipengaruhinya oleh internal dan eksternalnya. Kalau dari dalamnya itu termasuk keluarga gitu atau keturunan, potensi itu dapat apa ya, mempengaruhi gitu ya. Mempengaruhi. Jadi misalnya si ibunya mempunyai bakatnya itu melukis, jadi rata-rata ke anaknya juga bisa biasanya ya. Lalu faktor eksternalnya itu disebabkan oleh lingkungan, misalnya seperti kita itu lingkungannya orang-orangnya pandai mengaji atau menghafal beberapa ayat gitu, jadi bakal terbawa juga potensi tersebut gitu. Oke, baik, itu adalah penjelasan tentang potensi peserta didik. Lalu selanjutnya kita ke bahasan yang kedua, yaitu kebutuhan peserta didik. Apa aja sih Teh kebutuhan peserta didik yang diperlukan? Kebutuhan peserta didik yang diperlukan yaitu yang pertama ya gitu, ada kebutuhan fisik. Nah, jadi peserta didik itu perlu yang namanya olahraga, juga makanan yang bergizi gitu, karena makanan yang bergizi juga dapat mempengaruhi gitu ke depannya bagaimana gitu. Lalu yang kedua ada kebutuhan ingin dicintai dan rasa ingin disayangi gitu. Jadi peserta didik ini haruslah merasa dirinya itu dicintai gitu dari orang tua, lingkungan sekitarnya. Di rata-rata orang yang apa ya, cukup gitu kasih sayangnya, orangnya itu positif gitu, nggak ke arah yang negatif. Terus yang ketiga ada kebutuhan untuk beragama gitu. Ini sangatlah penting sekali ya bagi peserta didik, karena ini adalah hal yang sangat-sangat inti gitu. Apabila kita tidak mempunyai keyakinan, nanti kedepannya juga pasti akan sulit gitu. Jadi tidak punya pegangan, tidak punya arah. Jadi kita sebagai apa ya, pendidik gitu harus lebih menekankan kebutuhan ini, kebutuhan beragama. Mungkin itu. Nah, lalu ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu dimensi peserta didik. Apa aja sih Teh dimensi peserta didik itu? Pengertiannya dulu ya. Mungkin dimensi pendidikan adalah satu media yang diperlukan oleh peserta didik untuk membentuk diri, sikap, mental, budaya, dan kepribadiannya di masa yang akan datang atau kedewasaannya gitu ya. Dimensi itu ada 7. Yang pertama ada dimensi fisik atau jasmani. Nah, fisik manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Nah, jadi manusia itu sebagai peserta didik memiliki proses penciptaan yang dimana sama dengan makhluk lain seperti hewan gitu ya. Namun yang membedakan manusia itu mempunyai akal gitu, tapi kalau hewan tidak mempunyai. Terus ada yang kedua itu ada dimensi akal. Nah, kalau dimensi akal ini harus dibarengin dengan kolbu atau hati gitu ya. Jadi kepercayaan akan adanya Tuhan, terus apa ya, yang bersifat goib lah. Jadi kita itu terus percaya ya. Yang ketiga ada dimensi keberagamaan. Nah, pada hakikatnya manusia itu perlu yang namanya itu Tuhan gitu ya. Jadi percaya akan adanya Tuhan. Yang keempat ada dimensi akhlak. Nah, akhlak ini sangatlah penting ditanamkan kepada peserta didik ya. Sangat penting sekali, dari lahir harus ditanamkan gitu ya. Terus ada dimensi rohani atau kejiwaan. Nah, tidak jauh berbeda dari akhlak. Jadi rohani itu termasuk kejiwaan juga ya. Harus dapat, jadi rohani itu dapat mengendalikan juga emosi gitu ya. Jadi lebih bahagia, jadi mempunyai dimensi yang kerohanian gitu ya. Yang keenam ada dimensi seni. Nah, dimensi seni itu harus sangat dikembangkan di dalam diri manusia juga ya. Terus yang terakhir ada dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini perlu juga dikembangkan atau apa ya, sebagai erat kaitannya dengan kemanusiaan gitu. Jadi berkelompok juga itu
mesti ya mempunyai di dimensi sosial ini. Tuh mungkin. Oke, itu ya teman-teman, materi yang sudah dipaparkan oleh Teh Bunga. Nah, baik, kesimpulannya yaitu tadi ada beberapa istilah peserta didik, yaitu ada 4: peserta didik, anak didik, murid, dan siswa. Lalu potensi itu ada macamnya ada 2, yaitu potensi fisik dan potensi psikologis. Nah, kalau misalnya potensi fisik tadi misalnya si anak tersebut mempunyai kemampuan untuk berolahraga yang sangat cukup gitu ya, bisa ditunjang dengan eskul ya Teh. Ya, betul. Nah, itu. Nah, yang kedua yaitu potensi psikologis. Biasanya anak ini lebih cenderung untuk kemampuannya itu di kognitif ya Teh, seperti tadi biasanya ranking di kelas gitu. Nah, yaitu yang selanjutnya kebutuhan peserta didik, yaitu ada 4: kebutuhan fisik, sosial, ingin disayangi dan dicintai, lalu kebutuhan keagamaannya. Yang terakhir yaitu ada dimensi ya Teh. Dimensi ada 7 tadi yang saya catat: dimensi fisik, akal, beragama, akhlak, sosial, seni, dan rohani. Baik, itu saja yang dapat kami paparkan. Ditutup saja dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.